Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai antibodi monoklonal dengan dua capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dari antibodi monoklonal, dan yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami penggunaan antibodi monoklonal untuk terapi. Berikut adalah outline pembelajaran untuk materi ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi antibodi, antigen, epitop, dan juga paratop. Kita juga akan melihat kembali mengenai sistem imun bawaan dan juga adaptif, dan juga akan belajar mengenai struktur antibodi. Nanti kalian akan mengenal apa itu FAB dan juga FT. Selanjutnya, karena kita sudah belajar mengenai struktur antibodi, kita bisa mengklasifikasikan antibodi, di mana antibodi diklasifikasikan berdasarkan strukturnya dan juga berdasarkan spesifisitasnya. Nah, nanti di sini kita akan mengenal apa itu antibodi monoklonal dan juga poliklonal, yang nantinya kita akan membahas juga sekilas mengenai produksinya. Akan tetapi, karena kita akan fokus pada antibodi monoklonal, maka kita akan membahas untuk tipe dari antibodi monoklonal. Dan juga yang terakhir kita akan membahas mengenai penggunaan antibodi monoklonal untuk terapi. Baik, memasuki untuk tujuan yang pertama ya. Jadi kalian diharapkan mampu memahami konsep dari antibodi monoklonal. Jadi kita lihat dulu definisinya. Antibodi merupakan glikoprotein yang diproduksi oleh sel plasma atau sel B sebagai respon dari adanya imunogen, di mana antibodi merupakan produk akhir dari sistem imun adaptif yang humoral. Dan antibodi juga dikenal sebagai imunoglobulin atau protein yang berbentuk Y. Kita bisa lihat pada gambar, ini antibodi bentuknya ya memang seperti huruf Y. Nah, tadi dinyatakan bahwa antibodi itu merupakan respon dari imunogen. Jadi kita harus tahu dulu definisinya. Imunogen merupakan senyawa yang dapat menginduksi respon imun baik humoral maupun seluler. Sedangkan antigen merupakan senyawa yang dapat berinteraksi dengan produk respon imun yang dirangsang oleh imunogen. Nah, produk respon imun ini contohnya adalah antibodi atau reseptor sel T. Jadi jika ada imunogen dapat menginduksi respon imun menghasilkan produk seperti antibodi dan reseptor sel T yang akan berikatan dengan antigen. Nah, tidak semua antigen itu bersifat imunogenik, akan tetapi secara umum berpotensi dapat menyebabkan imunogenik. Kita bisa lihat di sini untuk gambaran dari antibodi. Jadi semisal ada invasi dari suatu antigen, maka imunoglobulin yang bekerja di sini yang pertama adalah imunoglobulin M, kemudian nanti akan disusul oleh imunoglobulin G. Jadi kita akan bahas mengenai beberapa isotype ini di belakang. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai istilah epitop dan juga paratop. Kalian bisa lihat pada ilustrasi di sini bahwa satu jenis antigen bisa memiliki beberapa epitop. Sedangkan epitop merupakan sisi antigen yang berikatan dengan antibodi. Jadi, semisal ada antigen, maka akan diikat oleh antibodi, dan sisi antibodi yang berikatan dengan epitop ini disebut dengan paratop. Jadi, yang spesifik berikatan. Gitu. Nah, antigen bisa memiliki beberapa jenis epitop kan? Nah, apakah antibodi ini dapat mengenali beberapa jenis epitop tersebut? Ataukah cuma satu? Nanti kita akan bahas di belakang. Oke, ini sekilas ya mengenai sistem imun tubuh kita, di mana kita ketahui secara umum dibagi jadi dua, yaitu sistem imun bawaan atau sistem imun non-spesifik, atau dikenal juga sebagai innate immunity, yang dibagi menjadi 4 pertahanan. Ada pertahanan fisik atau mekanik seperti barrier epitel, kemudian ada pertahanan biokimia seperti enzim lisosim, kemudian ada juga pertahanan humoral seperti komplement, dan yang terakhir adalah pertahanan seluler seperti beberapa sel ini, ada sel fagosit, dendritik, dan juga natural killer. Sistem imun bawaan ini kan bersifat non-spesifik, jadi untuk mekanismenya itu secara umum sama untuk beberapa macam patogen gitu. Dan sifatnya ini cepat ya, jadi hanya beberapa jam setelah infeksi. Sedangkan sistem imun adaptif ini bersifat spesifik dan responnya agak lebih lama dibandingkan yang bawaan, jadi bisa beberapa hari. Dan pada sistem imun adaptif ini melibatkan dua sel utama, yaitu sel limfosit T dan juga sel limfosit B. Adanya antigen nanti akan dipresentasikan oleh antigen presenting cell kepada sel limfosit T, dan nanti
nanti akan menyebabkan aktivasi sel limfosit T yang akan menyebabkan sel itu yang terinfeksi akan mengalami lisis. Jadi kalau limfosit T ini lebih fokus untuk menangani mikroba yang intraseluler, jadi yang di dalam sel. Nanti selnya itu akan dibikin menjadi lisis atau pecah. Sedangkan adanya antigen tersebut juga dapat mengaktifasi limfosit B, di mana limfosit B ini akan berubah menjadi sel plasma yang nantinya dapat memproduksi antibodi. Nah, antibodi ini akan fokus pada mikroba yang ekstraseluler. Jadi yang misalkan ada di darah, yang sirkulasi atau di cairan tubuh seperti itu. Dan sel B ini juga memiliki memori ya. Jadi selain sel B plasma juga ada sel B memori. Jadi nanti suatu saat kalau ada antigen yang sama, maka tubuh sudah memiliki mekanisme pertahanan. Seperti itu, mungkin lebih jelasnya bisa mengingat kembali untuk mata kuliah imunologi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur antibodi yang secara umum dikenal ada FAB atau fragment antigen binding, fragmen ikatan antibodi dengan antigen. Jadi kan antibodi yang perikatannya ini letaknya di atas ini, dan yang di bawah ini dinamakan FC atau fragment crystallizable region, di mana pada fragmen ini antibodi akan berikatan pada reseptor pembukaan sel atau efektor, seperti itu. Nah di sini kalian bisa melihat ada dibagi menjadi rantai ringan atau light chain yang warnanya biru. Ini bisa dilihat yang warna biru di luar. Kemudian ada juga yang dinamakan rantai berat atau heavy chain. Heavy chain ini yang warnanya orange, yang letaknya di dalam. Oke, jadi antara rantai ringan dan berat ini dihubungkan oleh ikatan disulfida. Kemudian di sini juga ada oligosakarida ya. Tadi kan ini kan merupakan glikoprotein. Kemudian ini ada istilah constant region, variable, dan hypervariable. Constant itu yang ini, variable yang ini, dan juga ini hypervariable. Oke, jadi ini mungkin bisa dibaca untuk keterangannya, tapi secara umum ini adalah struktur dari antibodi. Kenapa kita penting ini mengetahuinya? Nanti kita akan bahas mengenai isotype dari antibodi dan juga tipe antibodi monoklonal. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai isotype dari antibodi. Ini ada 5. Kalian bisa lihat yang warna pink ini artinya adalah rantai tadi ya, yang light, yang ringan. Kemudian yang warna Tosca ini adalah yang rantai berat atau heavy. Kemudian dihubungkan oleh ikatan disulfida yang posisinya bisa berbeda-beda. Mungkin bisa dibedakan ini antara antibodi bedanya seperti apa. Immunoglobulin G itu merupakan immunoglobulin yang utama ditemukan pada darah. Yang kerjanya lebih pada mikroba ekstraseluler. Immunoglobulin D ini fungsinya belum ditemukan ya, tapi secara umum ini letaknya ada di permukaan limfosit. Sedangkan immunoglobulin E, seperti kita ketahui, ini berperan dalam respon terhadap alergi. Jadi kalau misalnya ada alergen, nanti akan memicu produksi dari immunoglobulin E. Kemudian immunoglobulin A ini disekresikan pada mukosa G-Trakt untuk perlindungan terhadap mukosa ya. Kemudian yang terakhirnya adalah immunoglobulin M, ini seperti yang dibahas tadi, ini merupakan respon pertama terhadap adanya aktivasi dari antigen. Oke. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa satu jenis antigen itu dapat terdiri dari beberapa epitop. Nah, antibodi yang dapat mengenali epitop itu dibagi menjadi 2. Pertama adalah antibodi monoklonal yang dapat bereaksi spesifik hanya pada satu jenis epitop. Kalian bisa lihat ini kan beda warna, ini beda jenis antibodi monoklonal yang dapat mengenali satu jenis epitop yang berbeda. Sedangkan yang kedua adalah antibodi poliklonal, yaitu antibodi yang dapat berikatan dengan beberapa macam epitop. Jadi bisa dilihat di sini satu jenis antibodi yang sama warnanya hijau dapat mengenali epitop ini, dan ini. Nah, gitu. Jadi kalau untuk terapi biasanya kita bisa menggunakan antibodi monoklonal. Nah, perbedaannya apa ini? Kok bisa hasilnya beda? Nah, bedanya adalah pada cara produksinya. Kita bisa lihat, tapi ini sekilas saja ya, sebenarnya ini ada pembahasan yang lebih detail seharusnya. Oke, untuk antibodi poliklonal ini cara produksinya, jadi kita menginjeksikan antigen pada hewan, misalkan ini kelinci,
Kemudian nantinya antigen yang diinjeksikan itu dapat mengaktifasi sel B yang diharapkan dapat menginduksi pembentukan antibodi. Nah, antibodi ini yang diproduksi kan paling banyak di serum ya, kemudian maksud saya di darah. Nah, nanti ini kita akan melakukan pengambilan darah, kemudian preparasi serumnya, yang nantinya kita akan ambil antibodi yang ada di serum. Oke. Selanjutnya untuk antibodi monoklonal, perbedaannya kita bisa lihat di sini. Oke, untuk step pertama kita sama, jadi kita menginjeksikan antigen ke hewan, misalkan tikus, kemudian kita isolasi sel B, yang diharapkan sel B-nya ini tadi sudah, maksud saya dapat mengekspresikan dari antibodi. Nantinya sel B ini akan kita fusikan bersama dengan sel mieloma. Sel mieloma ini merupakan sel tumor atau sel kanker. Jadi memiliki karakteristik ya bersifat immortal. Kenapa kita fusikan? Karena kita tujuannya ingin mendapatkan sifat dari keduanya. Yang pertama, kita pengen dapat sifat bahwa sel tersebut dapat bisa menghasilkan antibodi yang juga bersifat immortal. Jadi harapannya fusi ini dari sel B dan sel mieloma akan membentuk hibridoma yang selanjutnya hibridoma ini dapat memproduksi antibodi dan juga tidak gampang mati. Jadi untuk menseleksi mana yang hibridoma dan mana yang bukan, kita melakukan penumbuhan di media HAT namanya. Gitulah. Pokoknya intinya yang hibridoma ini yang hanya yang sel yang bisa tumbuh di HAT. Selanjutnya kita akan melakukan seleksi untuk hibridoma yang kita inginkan karena meskipun ada beberapa hibridoma bisa saja menghasilkan antibodi yang berbeda. Jadi kita bisa pakai immunoassay seperti ELISA. Kemudian kita pilih, misal saya pengen yang A5. Selanjutnya setelah saya pilih hibridoma yang ini, kemudian saya perbanyak klonnya. Jadi bisa pakai teknik kultur maupun pakai teknik ASI-tes. Yang selanjutnya saya akan ekstraksi, kemudian saya lakukan purifikasi antibodi. Kita menggunakan kromatografi. Oke, jadi perbedaannya seperti itu ya untuk antibodi poliklonal ini standar metodenya, sedangkan yang monoklonal ini kita melakukan fusi sel B dan sel mieloma. Teknologinya ini dinamakan dengan teknologi hibridoma. Oke, selanjutnya, karena kita sudah belajar mengenai struktur, nah di sini antibodi itu juga dibagi menjadi 4 tipe. Ini antibodi monoklonal ya. Jadi ini yang untuk terapi, mungkin kalian bisa lihat contohnya di bawah ini. Saya rasa sudah familiar beberapa. Oke, nah ini antibodi monoklonal dibagi 4 berdasarkan sumber dari FAB dan juga FC. Kalau kalian lupa bisa lihat ini ya. Untuk FAB ini yang warnanya hijau, jadi yang letaknya di sini. Kemudian yang FC ini letaknya yang di dalam ini. Oke. Yang tipe pertama ini murin AB, jadi ini 100% tikus. Nomenklaturnya belakangnya biasanya ada OMAP. Jadi contohnya ini hibridoma. Nah ini bersifat imunogenik karena 100% tikus. Dapat menginduksi pembentukan antibodi terhadap antibodi ini. Jadi harapannya antibodi memberikan terapi, akan tetapi tubuh kita malah memproduksi antibodi terhadap antibodi tersebut. Nah, makanya dikembangkanlah yang chimeric antibody. Bisa kita lihat ini dari grafiknya ya, bahwa chimeric antibody ini imunogenesitasnya lebih rendah dibandingkan yang murin. Karena di sini 80% sudah diganti oleh FC yang manusia. Jadi yang light chain-nya, maksud saya yang FAB-nya ini masih dari tikus komponennya. Kemudian yang humanize ini untuk komponen FAB-nya ini sudah ada manusianya juga. Jadi per variabelnya masih dari tikus. Kemudian yang terakhir yang human ini 100% manusia. Jadi ini tidak bersifat imunogenik. Contohnya ini adalah adalimumab. Nanti kalian mungkin bisa pelajari ini nama-nama terakhirnya ya. Oke, adalimumab ini kan TNF-alpha inhibitor bisa buat terapi rheumatoid arthritis. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai aplikasi antibodi monoklonal untuk pengobatan. Dibagi menjadi 2, TMA dan juga ADC. Bedanya adalah kalau TMA ini
antibodinya yang memberikan efek dengan berikatan pada antigen, sedangkan ADC ini antibodinya tidak memberikan efek terapi, tetapi hanya sebagai pengantar dari obat. Kita bahas yang pertama, ini adalah antibodi monoklonal terapeutik. Ini kalian bisa lihat contohnya, saya rasa sudah sering dengar trastuzumab dan lain-lain. Nama produknya ini mereknya, kemudian ada target antigen, isotype, tipe, dan juga indikasi. Saya akan memberikan contoh untuk yang bevacizumab. Oke, jadi ini untuk terapi kanker kolorektal. Bevacizumab ini merupakan antibodi monoklonal yang targetnya adalah vascular endothelial growth factor atau VEGF. Gimana kalian bisa lihat di gambar, VEGF ini merupakan ligan. Jadi kalau VEGF ikatan dengan reseptornya, maka akan menginduksi signaling pathway yang menyebabkan angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru. Nah, seperti kita ketahui ini tadi kan untuk terapi kanker ya, di mana kanker butuh nutrisi yang banyak. Kemudian sel kanker ini akan membentuk pembuluh darah baru atau angiogenesis. Nah, proses ini kita bisa hambat dengan cara kita memberikan antibodi yang dapat berikatan pada VEGF. Hingga harapannya nanti akan mencegah interaksi dari VEGF terhadap reseptornya dan proses angiogenesis akan dihambat. Mungkin untuk detailnya kalian bisa membaca jurnal mengenai hal tersebut. Kemudian contoh yang kedua adalah ADC, di mana komponen ADC ada 3, yaitu ada antibodi, ada linker atau penghubung, dan juga ada obatnya atau therapeutic drug. Untuk linker dibagi menjadi 3, nanti saya akan bahas setelah ini. Kemudian untuk obatnya ini juga ada 3, ada kemoterapi, ada radionukleota, dan juga toksin. Untuk jenis linker ini dibagi menjadi 3 berdasarkan mekanisme kapan dan bisa atau tidak untuk terdegradasi. Yang pertama adalah non-cleavage, jadi ini linkernya tidak bisa mengalami degradasi. Kalian bisa lihat ini ADC berikatan dengan antigen, kemudian akan terjadi internalisasi dari ADC. Nah, tetapi di sini linkernya tidak bisa pecah. Nah, ini degradasi total ya, sehingga nanti obatnya bisa keluar. Kalau masih bingung, kita bandingkan dengan yang internally cleavage. Jadi kalau yang ini ADC berikatan dengan antigen, kemudian diinternalisasi. Nah, di sini jika ada kondisi tertentu, misalkan kalau linkernya ini berupa ikatan hidrazon, maka akan mengalami pemecahan pada pada kondisi asam. Misalkan di lisosom ini kan kondisinya asam, jadi nanti akan otomatis pecah, sehingga nanti obatnya ya otomatis akan pecah dari antibodi seperti itu. Maksud saya lepas. Dan nanti obatnya ini akan ya dikeluarkan dan akan memberikan efek. Dan yang terakhir adalah linker yang pecah akan tetapi di luar. Jadi beda ya sama yang di dalam, ini pecahnya di luar, nanti yang masuk ke dalam sel itu cuma obatnya. Nah, tetapi ini jarang digunakan karena kalau misalkan lepasnya di luar, otomatis ya obatnya bisa saja tidak masuk ke dalam sel, akan tetapi bisa ke sistemik dan mempengaruhi organ lainnya. Ini adalah contoh dari ADC, kalian bisa perhatikan untuk ini contoh obatnya apa, toksinnya apa, atau radionukleotide. Saya akan memberikan 2 contoh ini untuk ADC yang kemokonjugat, jadi ini obatnya ada 2. Kemudian ada juga yang mengkonjugasi dari radionukleotide seperti yttrium atau iodin, dan juga ada yang mengkonjugasi toksin atau seperti risin. Nah, ini adalah tahun di-approve oleh FDA, akan tetapi tocilizumab iodin ini berhenti pada tahun 2014. Sedangkan hingga saat ini belum ada pengembangan dari imunotoksin, jadi belum ada yang di-approve oleh FDA. Nah, saya akan memberikan contoh bahasan yang pertama saja. Untuk ini, kita bisa lihat brentuximab vedotin terdiri dari 3, yaitu antibodi, linker, dan drug. Antibodinya adalah antibodi terhadap CD30. Dan linkernya ini adalah linker yang dapat pecah, dan obatnya adalah MMAE. Untuk mekanismenya, di sini antibodi akan berikatan dengan CD30, kemudian akan diinternalisasi, dan akan terjadi pemecahan linker, dan akan melepas dari MMAE yang dapat merusak dari komponen mikrotubul yang nantinya akan menyebabkan kematian sel. Seperti itu. Jadi ini spesifik pada sel mengekspresikan CD30. Oke, begitu saja kuliah hari ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.